Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mencari informasi apa yang menarik dari dunia entertain hari ini. Aku dengar-dengar ada sesuatu hal menarik ya seputar kasus yang lagi ramai diperbincangkan. Dan kali ini kasus itu ada saksi kuncinya yaitu Nikita Mirzani. Kasus apaan nih? Kok bisa saksi kuncinya Nikita Mirzani? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Boleh, silakan. Video-video. Tapi mau saya di video kayak gitu. Saudara saksi sambil menunggu videonya diputar. Jelas. Ibu, majelis, mohon maaf, saya tidak terbiasa itu kata-katanya, karena kecil sekali oleh ini. Sekarang, bisa baca boleh. Boleh, silakan. Video-video. Tapi mau saya di video kayak gitu. Saudara saksi sambil menunggu videonya diputar. Jelas. Ibu, majelis, mohon maaf, saya tidak terbiasa itu kata-katanya, karena kecil sekali oleh ini. Sekarang, bisa baca boleh. Boleh, silakan. Video-video. Tapi mau saya di video kayak gitu. Saudara saksi sambil menunggu videonya diputar. Jelas. Sidangnya Sahrul, sidang dari Sahrul yang saksinya adalah Nikita Mirzani guys, jam 1. Semua sudah dipersiapkan, itu perjuangannya luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih untuk Mas Gilang, terima kasih untuk jaksa, terima kasih untuk tim yang sudah bisa menghadirkan Nikita Mirzani. Karena perjuangannya luar biasa, berat banget guys, dokter saksinya. Ya dokter saksinya, itu mereka dihadang luar biasa. Ini perjuangan, aduh kalau dokter ingat itu luar biasa ya guys ya. Fitnahnya dokter. Perjuangannya untuk melawan mafia ini luar biasa. Ini mafia benar-benar besar banget guys, gitu loh. Besar banget. Makanya yang membuat dokter kuat itu adalah kalian, gitu. Kalian harus tahu, udah berhenti ya, berhenti para gerombolan sirkus mafia ini menyedot uang masyarakat ya. Oke, ini ada Nikita Mirzani yang datang dan dihadirkan di persidangannya Isa Sega. Dan menariknya lagi ada Doktif yang juga turut menyoroti. Tapi ngomong-ngomong kayaknya Doktif juga jadi saksi juga di dalam kasusnya ini teman-teman. Update news Nikita Mirzani siang ini 16 April jam 1 siang beliau jadi saksi di persidangan Isa Zega alias Sahrul, si jahat yang ngebully anaknya Mbak San. Tetep ya, wanita Amazon 1 ini jadi tersangka, masih berkelas banget. Ada yang kangen? Update news Nikita Mirzani siang ini 16 April jam 1 siang beliau jadi saksi di persidangan Isa Zega alias Sahrul, si jahat yang ngebully anaknya Mbak San. Tetep ya, wanita Amazon 1 ini jadi tersangka, masih berkelas banget. Ada yang kangen?
Sound the Sick, Sandi Sound the Nah Sick ini lah nih, gitu ya. Sandi aja deh. gara-gara Ribet amat ini sih. ya. Saksi ahli bahasa dan linguistik forensik Andek Yulianto yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Isa Zega kepada owner MS Glow menyebut jika kata-kata sound the ship yang disampaikan Isa Zega dalam videonya adalah Sandi Purnamasari. Dirinya menjelaskan dalam persidangan tersebut ketua hakim menanyakan terkait kejahatan bahasa, sehingga dia menjelaskan jika kata sound the ship yang diketahui merupakan nama serial animasi karakter hewan domba itu memiliki kemiripan nama dengan nama sang pelapor yaitu Sandi. Sehingga ahli linguistik forensik ungkap kejahatan bahasa Isa Zega ke Sandi, pastikan sound the ship adalah bos MS Glow tersebut. Tapi makin kesini, Mami melihat sendiri bahwasannya yang sangat kejam dan sangat keji itu adalah Sandi Sound the Ship. Ya, Sandi Sound the Ship ini tidak mengotori. Tuh ibu hamil lagi hamil ya. Nah, ini Sumpah lagi anaknya. nih, ini ketika cacat anaknya kali ya. keluarnya. Dia mau sumpah. Atau ke saya karena pada saat kejadian saya lagi hamil dan yang bersangkutan menyumpahin anak saya cacat terdakwa melakukan bullying, melakukan fitnah. Saya mengalami pendarahan sebanyak 3 kali sampai saya opnam. Wah emang parah sih kalimatnya ya. Kalau mungkin sebagai seorang yang biasanya pembisnis yang sudah tinggi kan sudah pernah melewati kayak gini ya. Maksudnya kayak gini tuh kayak ya hinaan-hinaan ataupun remehan dari orang-orang itu mungkin udah biasa gitu. Cuma ketika itu sudah menyangkut anaknya sebagai seorang ibu pasti nggak bisa diem aja gitu. Pasti apalagi ini anaknya masih bayi. Bayangin dong anak masih bayi loh itu udah dihina. Itu ya ampun udah nggak bisa berkata-kata gue. Buat yang belum tahu nih ya, gue ceritain. Jadi sebelum si Sarul itu bikin story nyerang MS Glow dan Mbak Sandi, Sarul ini tuh berupaya mencari WA-nya Mbak Sandi ya, melalui Dr. Oki. Terus ketika Dr. Oki nanya, emang mau ngobrolin apa biar aku sampein, terus kata dia, Mami harus sampein sendiri ke Mbak Sandi. Sekarang kita pakai logika nih, kalau emang benar-benar penting ya, sepenting itu, kenapa dia nggak DM? Nah karena nggak berhasil mendapatkan WA-nya Mbak Sandi ya, akhirnya bapak ini bikin story lah nyenggol MS Glow dan Mbak Sandy. Nah biar Mbak Sandy bingung dong, ini maunya apa sih ini orang gitu kan. Yaudah akhirnya kata Mbak Sandy, yaudah kasih aja dok nomor saya gitu kan. Nah akhirnya berkomunikasi lah ini si Mbak Sandy dengan laki-laki yang bernama Sahrul ini gitu kan. Nah sebelumnya dia nanya, gimana dok Oki, Mbak Sandy nggak ada nanya nomor WA Mami, nggak ada nanyain Mami. Bener nggak sepenting itu, bener Darul. Terus udah kan berkomunikasi lah mereka. Nah pasti tanya, kenapa sih Mami begitu sama aku? Lo tau jawabannya apa? Karena Mami kesel kamu itu berdamai lagi dengan Niki. Karma dibayar instan untuk Isa Zega. Setelah umroh kemarin di depan Ka'bah, Isa Zega itu mendoakan yang buruk untuk Nikita Mirzani. Nah kali ini dia itu kena batunya, gengs. Kita lihat dulu video berikut ini. Ya Allah, kasihlah teguran buat Nikita, ya Allah, buat Giri Vesta, ya Allah, yang mana telah memfitnah hamba, ya Allah. Banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya Allah. Ya Allah, Itu ya umroh terus pakai mau kena ya. Ternyata gengs yang dulu cepuin Lucinta Luna ke isi lo tentang penyalahgunaan narkoba itu merupakan Isa Zega. Siapa yang ngasih tahu Lucinta Luna nih? Itu merupakan DJ Gaby Vesta. Lucinta Luna dan Gaby Vesta itu kenal dari satu manajer yang sama, yaitu adalah Isa Zega. Tapi karena Lucinta Luna itu dulu keluar dari manajemennya Isa Zega dan balik ke manajer lamanya, nah mulailah Isa Zega itu sakit hati lalu membongkar aibnya si Lucinta Luna. Dimanipulasilah bahwa Lucinta Luna itu menggunakan barang haram yang bernama X, padahal enggak sama sekali, gengs. Kita lihat dulu percakapan WhatsApp antara Isa Zega dengan Gaby Vesta ketika dulu si Isa Zega mau menyebak Lucinta Luna menggunakan barang haram tersebut. Ini catatan dosa dia sebelum dia ngejebak LL waktu itu buat masuk penjerong dengan suruh Polela, dikasih Polela duta, terus suruh Polela itu beliin neke sama dia, udah gitu lempar di tempat sampahnya LL ya tuh. Jadi dia pakai trik licik guys. Dia itu akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan orang-orang yang dia nggak suka atau orang-orang yang dia benci. Ya, termasuk LL udah, aku udah. Nah targetnya dia itu pengen ngancurin Nikita. Sekarang itu targetnya dia pengen ngancurin Nikita. Jadi gimana caranya itu dia pengen lihat Nikita tuh hancur, gitu loh. Aku tuh udah tahu permainan dia, aku udah tahu triknya dia. Gaby sendiri tuh bilang bahwa Isa Zega itu merupakan orang yang jahat, bikin bisnisnya si Gaby itu hancur, lalu membuat Lucinta Luna masuk penjara dan sebagainya.
Di caption Instagram Lucinta Luna, dia itu bilang bahwa dia sama sekali nggak nyangka bahwa Issa Zega bakal berbuat hal seperti itu. Karena mereka itu dulu kenal dari zaman di Kalibata, katanya seperti itu. Terus dia juga bilang bahwa dia tidak akan pernah melupakan isi love yang memaksa dia untuk mengakui barang haram tersebut. Padahal nggak sama sekali dia menggunakannya, gengs. Dan di akhir captionnya dia juga bilang bahwa dia itu memaafkan si Issa Zega, tapi proses hukum tetap berjalan. Semoga Issa Zega jika terbukti memang benar melakukan hal tersebut terhadap Lucinta Luna agar segera ditangkap dan dipenjara supaya dia itu mendapatkan efek jerak. Ya, Karma harus dibayar. dong. Bu Elsa, hati-hati jangan Bagus sampai ya, Anda ketika ini kasusnya naik itu banyak banget yang mendukung ya. Bahkan sampai Nikita Mirzani jadi saksinya, Doktif juga jadi saksinya, dan banyak pihak-pihak yang mendukung. Ini ada pernyataan lagi dari kadang Doktif. 10 khotimah. Ya, Doktif jangan mengingatkan Bu Elsa untuk membela penista agama dan pembuli anak bayi yang belum lahir. Oh, Bu Elsa itu orang yang mendukung Issa Zega ya. dan kadang 10 khotimah. Jadi Anda ini yang Anda bela saat ini adalah penista agama. Ya? Ibu Elsa, sekarang saya ingatkan Anda sebagai sesama muslim. Saya kasihan sama Anda. Anda saat ini posisinya Anda membela seorang penista agama. Meskipun kasusnya berbeda. Oke, ini beda kasus, tapi yang Anda bela adalah seorang penista agama. Dan pembuli anak kecil. Nah, pembuli anak Bayi loh, bukan anak bayi, katakan. Bayi belum lahir. Bayi dibegitukan. Bayi yang tidak bisa membela diri sendiri. Itu keji banget. Jadi itu akan Anda pertanggungjawabkan nanti di akhir. Takut. Kalau kamu dilabrak UMKM gimana? Oh, jadi kalau emang salah balikin dong duit UMKM. Iya, Jangan bener. aku. Nah, ini waktu Doktif menjadi saksi dalam kasusnya Issa Zega nih ya. Selesaikan masalah dong, Bayar. Ikan kabur, kan gitu. Terus menyuarakan ya. Nggak dibawa mati ya. Bener. Seneng deh lihat Doktif gacor ini. Sahrul lagi tantrum, junjungannya pun lagi tantrum. Ini tantrum berjamaah tah? Terus Alfa ngeliat Doktif cantik banget, ya ampun. Gue sampai cari ke Mbah Google. Muka Doktif tanpa topeng bener-bener cantik banget guys. Dan tadi bener-bener cantiknya minta. Agak salfok ya sama Doktif yang datang di persidangan dan membuka topengnya teman-teman. Hidungnya mancung, badannya tinggi. Sahrul tantrum. Sahrul dan junjungannya aroma tanah alias nepos ya. si paling namaste. Tantrumnya berjamaah. Sahrul lagi tantrum, junjungannya pun lagi tantrum. Ini tantrum berjamaah tah? Sidang ini kesaksian Doktif kuat dugaan Issa Zega berniat memeras Sandi. Kasus pencemaran nama baik Wah, terhadap Shandy ini lagi-lagi Purnamasari nih. masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Kepanjen. Untuk sidang kali ini, pada Selasa 15 April 2025, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Samira Farahnas atau lebih dikenal sebagai dokter detektif. Dalam kesaksian yang disampaikan di hadapan majelis hakim, dokter detektif yang menjadi saksi semakin menegaskan bahwa Issa Zega memang sengaja menyerang kehormatan Shandy Purnamasari dan mengarah ke dugaan pemerasan. Ia menegaskan bahwa terdakwa Issa Zega mengucapkan sound receipt serta owner skincare yang lagi bunting jelas mengarah pada sosok Shandy Purnamasari yang merupakan owner MS Glow. Dalam proses persidangan yang ke-6 ini, Doktif juga menyertakan bukti video yang sempat diunggah oleh terdakwa. Doktif menjelaskan ada banyak sekali video yang dibuat terdakwa, hanya saja yang dia simpan sekitar 8 atau 11 cuplikan video. Jadi nggak cuma dari konten tersebut ya. Jadi dari video-video yang kita bisa lihat, Sahrul ini dengan jelas dia mengucapkan bahwa Sandi sound the ship. Sandi sound the ship itu berulang-ulang. Owner skincare yang lagi bunting, Hamidun. Itu siapa lagi? Kalau bukan arahnya ke owner MS Glow, Shandy Purnamasari. Haknya Sahrul untuk mengeles ya, itu memang haknya terdakwa. Tapi yang jelas nanti bukti-bukti juga bagaimana nanti hakim. Alhamdulillah tadi hakim memberikan kesempatan terakhir bahwa jangan dilihat hanya dari konteksnya cuman tulisan screenshot itu, tapi dari video-video yang sudah Sahrul itu buat. Tuh, ada fakta menarik lagi yang membuat kita
sedikit terkejut ya teman-teman. Ternyata kalau menurut Doktif itu ada unsur pemerasan yang dilakukan Iza Zega kepada Sandy Purnamasari. Wah, kayaknya ini bakal makin panjang ya. Kira-kira gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubi pamit undur diri, sampai jumpa.